Pernah ngerasa kesel nggak sih? Mungkin malah sedikit sebel gitu, waktu terima telepon dari seorang salesperson. Oh, sering banget. Atau pas buka email, lihat ada email promosi langsung hapus aja gitu tanpa dibaca sama sekali. Kayaknya hampir semua orang pernah ya? Iya ya, itu udah jadi refleks kayaknya. Nah, sekarang coba deh kita balik. Coba ingat-ingat lagi kapan terakhir kali Anda coba meyakinkan seseorang. Mungkin rekan kerja soal ide baru, atau bahkan teman soal film yang wajib ditonton. Oke. Pertanyaannya, apakah cara yang Anda pakai itu mirip sama cara yang tadi Anda benci? Ini kan aneh ya, sebuah paradoks. Dan hari ini, kita mau coba bongkar masalah ini. Kita akan gali lebih dalam bab 1 dari buku Sell the Way You Buy, karya David Primer. Buat ngerti kenapa kita sering jualan dengan cara yang kita sendiri benci. Betul sekali. Dan ini penting buat diingat ya. Ini tuh bukan cuma masalah buat para profesional sales. Bukan cuma buat mereka ya. Bukan. Seperti yang ditekankan di bab ini, hampir semua dari kita, termasuk Anda, setiap hari itu pasti terlibat dalam kegiatan menjual. Entah itu menjual ide, gagasan. Nah, bab pertama ini judulnya How We Arrived Here, atau Bagaimana Kita Sampai di Sini, benar-benar jadi fondasi penting. Oke, bab ini mengupas tuntas kenapa dunia penjualan modern itu rasanya em, salah kaprah. Dan gimana solusinya itu sebenarnya cuma kembali ke dua hal mendasar, empati dan sains. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar deh. Si penulis buku ini, David Primer, dia punya kebiasaan memulai seminarnya dengan satu pertanyaan yang katanya bisa bikin satu ruangan penuh profesional penjualan itu hening. Hening ya, hening. Pertanyaannya simple banget. Apakah Anda suka berbicara dengan wiraniaga? Hasilnya? Hampir nggak ada yang angkat tangan. Aneh kan? Orang yang kerjanya jualan malah benci ngobrol sama sesama penjual. Itu benar-benar nunjukin ada masalah yang dalam banget di industri ini. Buku ini juga ngutip survei dari buku terkenal Daniel Pink, To Sell is Human. Ah ya, buku itu. Di survei itu, orang diminta sebutin satu kata yang pertama kali kepikiran pas dengar kata penjualan. Hasilnya, cukup mencengangkan. Dari 25 kata teratas yang muncul, 80%-nya punya konotasi negatif. 80%. Gila sih, kata-kata kayak apa tuh yang muncul? Daftarnya panjang dan, ya ampun menyedihkan. Ada kata memaksa, manipulatif, licik, nggak jujur, mengganggu. Wow. Intinya, citra penjual di mata publik itu jelek banget. Dan Primeyer menyebut fenomena ini paradoks Cobra Kai. Cobra Kai. Kayak di film The Karate Kid itu, dojo yang jahat. Haha, tepat sekali. Taktik penjualan Cobra Kai itu ya, pendekatan yang agresif, kuno, nggak ada empatinya sama sekali. Pokoknya hajar dulu, tidak ada ampun. Dan itu masih sering kita temui ya. Masih banget. Tapi, nah paradoksnya di sini. Kebanyakan penjual yang pakai taktik ini tuh bukan orang jahat. Mereka orang biasa kayak kita, punya keluarga, punya teman. Terus kenapa ya mereka seolah-olah jadi karakter antagonis pas harus jualan sesuatu? Nah itu dia pertanyaannya. Kenapa orang baik bisa pakai taktik yang buruk? Dan jawaban dari buku ini tuh sebenarnya cukup mengejutkan, saking simpelnya. Mereka nggak berhenti sejenak buat mikir, oh bukan karena niat jahat. Bukan, seringkali ini karena tekanan kuota, ada skrip yang harus diikutin, ada proses baku dari perusahaan. Mereka cuma masuk ke mode autopilot, jalanin apa yang selalu dijalanin, tanpa pernah nanya ke diri sendiri. Tunggu dulu, kalau gue yang ditelepon begini, gue bakal suka nggak ya? Jadi ini lebih soal kebiasaan sistemik dan tekanan ya, bukan niat buruk perorangan. Itu ngejelasin banget kenapa orang yang kita kenal baik, tiba-tiba bisa jadi kaku dan nyebelin pas coba jualan. Mereka cuma ngikutin skrip. Persis, mereka kejebak dalam sistem, dan penulis buku ini sendiri ngalamin pencerahan besar soal ini. Iya, dia cerita pengalaman pribadinya kan, pas dia udah jadi pemimpin penjualan di perusahaan besar, dia sadar ada sesuatu yang ironis banget soal dirinya. Dia itu benteng yang tak tertembus sama semua jenis taktik penjualan. Dia anti-sales ya? Betul, panggilan dingin, ditolak, email promosi, langsung masuk trash. Undangan LinkedIn dari orang nggak dikenal, abaikan. Dia benar-benar alergi sama penjualan. Dan disinilah momen kliknya terjadi. Suatu hari dia berhenti dan mikir, tunggu sebentar, gue ini mimpin tim penjualan yang pakai taktik yang sama persis kayak yang gue benci setiap hari. Wah, Itu momen disonansi kognitif yang luar biasa.
Dia sadar kalau dia ngelatih timnya buat ngelakuin hal-hal yang dia sendiri anggap sangat mengganggu. Itu pasti momen yang canggung banget di depan cermin ya. Sadar kalau kita ini bagian dari masalah yang kita keluhkan. Tapi apa itu realistis? Maksudku, dia kan pemimpin penjualan, bukannya tugasnya emang mastiin timnya jalanin playbook yang ada, bukan malah mempertanyakan semuanya? Kayak ada konflik kepentingan gitu. Pertanyaan Anda itu tepat banget kena ke inti masalahnya. Dan itulah yang bikin cara pikir dia bergeser secara fundamental. Tentu, tugasnya jalanin playbook. Tapi dia mulai nanya, playbook ini masih relevan nggak sih? Apa ini benaran cara terbaik? Hmm, Dia bertanya-tanya. Apa dia diam-diam berharap timnya bakal lebih pinter atau lebih licik dalam ngejalanin taktik usang itu? Atau dia nganggep pembelinya itu beda dan lebih bodoh dari dia, jadi bakal kemakan sama trik-trik itu? Jawabannya kan tentu saja enggak. jadi rasa penasarannya itu ngalahin kebiasaannya. Dia nggak lagi cuma fokus ke apa yang harus dilakuin timnya, tapi mulai nanya, kenapa? Kenapa satu pendekatan berhasil, tapi yang lain gagal total? Tepat. Sukses dalam penjualan modern, menurut buku ini, bukan lagi soal eksekusi taktik secara buta, tapi soal rasa ingin tahu. Ini soal beralih dari sekedar melakukan, jadi memahami perilaku manusia di baliknya. Ini bukan lagi cuma seni meyakinkan, tapi juga sains soal gimana otak kita bikin keputusan. Dan ironisnya, begitu dia mulai lihat penjualan lewat kacamata sains dan data, gambaran yang muncul ternyata cukup suram ya. Dia nggak cuma andalin perasaan, tapi nemu data yang mendukung kegelisahannya sangat suram. Buku ini nyajiin beberapa statistik yang cukup mengkhawatirkan dari laporan CSO Insights tahun 2018 sampai 2019. Coba bayangin ini. Para pemimpin penjualan di seluruh dunia nganggep tim mereka itu kurang efektif di 15 dari 16 aktivitas penjualan dibanding 5 tahun sebelumnya. Tunggu, 15 dari 16, itu kan berarti hampir semuanya jadi lebih buruk. Cuma satu aktivitas yang membaik. Aktivitas apa tuh? Buku ini nggak ngerinciin sih, tapi poin utamanya adalah secara keseluruhan, efektivitas penjualan itu nurun drastis. Nggak cuma itu, data lain nunjukin jumlah rata-rata perwakilan penjualan yang berhasil capai kuota mereka juga turun 14% antara tahun 2011 sampai 2018. Ini kan beneran gila. Kita hidup di era di mana kita punya lebih banyak data, lebih banyak alat canggih, kayak CRM, otomatisasi email, tapi hasilnya malah lebih jelek. Harusnya kan kebalikannya. Apa yang terjadi? Nah, itulah ironi terbesarnya. Kita ada di zaman keemasan informasi. Harusnya kita jadi lebih pinter. Tapi yang terjadi adalah pembeli juga punya akses informasi yang sama. Mereka bisa riset sendiri, tahu harga pasar, bisa baca ulasan. Jadi lebih skeptis ya mereka? Betul, jadi lebih skeptis, lebih pinter, dan lebih susah diyakinin. Sementara itu, banyak penjual yang bukannya adaptasi, malah makin frustrasi. Dan dalam kebingungan dan frustrasi itu, mereka balik lagi ke zona nyaman. Taktik lama Cobra Kai yang usang itu, mereka malah makin gencar pakai pendekatan yang justru bikin pembeli makin jauh. Jadi kayak lingkaran setan gitu. Persis. Ini kan jadi pertanyaan penting. Kalau metode lama nggak berhasil, terus apa dong yang berhasil? Buku ini bilang jawabannya bukan di taktik baru yang lebih canggih, tapi di perubahan pola pikir yang mendasar. Ada satu contoh menarik banget dari buku ini, dari studi besar Gong.io. Oke, ini pasti menarik. Apa yang mereka temukan? Mereka analisis puluhan ribu rekaman telepon penjualan buat cari tahu kalimat pembuka apa yang paling efektif dan gak efektif di sebuah cold call. Kalimat pembuka yang paling gak efektif, yang nurunin tingkat keberhasilan sampai 40% adalah, apakah saya mengganggu Anda? Itu masuk akal banget sih. Bilang maaf mengganggu itu kayak masuk rumah orang sambil bilang, maaf saya maling, kita udah salah posisi dari awal. Tepat sekali. Kita udah ngakuin kalau kita ini pengganggu. Nah, yang paling efektif justru, simple banget, hampur konyol. Kalimat pembuka paling efektif yang mereka temukan adalah, apa kabar? Serius? Cuma, apa kabar? Bukan kalimat canggih soal solusi sinergis atau apalah itu. Kenapa bisa seefektif itu? Karena ini adalah sebuah pattern interrupt, gangguan pola. Pas seseorang terima telepon dari nomor nggak dikenal, otak mereka udah siap-siap, udah antisipasi bakal ada penawaran penjualan yang kaku. Perisai mentalnya udah naik. Oke. Tapi pas yang mereka dengar adalah pertanyaan manusiawi yang normal dan simple, kayak apa kabar, perisai itu goyah sedikit.
Itu mecah pola yang diharapkan dan ngubah keadaan mental mereka dari defensif jadi sedikit lebih terbuka. Itu ngebuka pintu buat percakapan yang beneran, bukan cuma presentasi. Itu mengubah dinamika dari penjual lawan pembeli jadi manusia lawan manusia. Sederhana tapi kuat banget. Dan yang lebih menarik lagi, konsep ini ternyata relevan buat kita semua ya, bukan cuma buat yang jabatannya sales. Bener banget. Buku ini ngutip Daniel Pink lagi, yang ngenalin konsep non-sale selling. Ini adalah kegiatan menggerakkan orang lain, entah itu buat tukaran waktu, perhatian, atau keyakinan mereka dengan sesuatu yang kita punya, kayak ide atau opini kita. Jadi, pas kita coba yakinin bos buat setuju anggaran proyek baru, itu non-sale selling. Pas kita bujuk pasangan buat nyoba restoran baru, itu juga non-sale selling. Bahkan pas kita coba yakinin anak buat ngerjain PR daripada main game, itu juga bentuk jualan. Kita lagi berusaha menggerakkan orang lain, dan statistik yang dikutip di bab ini bener-bener ngebuka mata. Rata-rata pekerja kantoran itu ngabisin 41% waktunya buat ngelakuin kegiatan semacam ini. Astaga, 41%, itu hampir setengah waktu kerja kita loh. Kalau dipikir-pikir, negosiasi sama anak 5 tahun soal makan sayur aja rasanya udah nyita 20% waktu saya di rumah. Jadi angka itu kerasa nyata banget. Iya kan? Kita terus-terusan coba meyakinkan, membujuk, dan mempengaruhi orang di sekitar kita. Dan ini ironi terbesarnya ya. Nah, itu dia. Meskipun ini keterampilan hidup yang krusial banget, yang kita pakai hampir setiap hari, keterampilan ini hampir nggak pernah diajarin secara formal. Ada kesenjangan yang luar biasa di sistem pendidikan kita. Aneh ya, kita belajar kalkulus, fisika, sejarah, tapi kita nggak pernah bener-bener diajarin cara komunikasi dan meyakinkan orang lain secara efektif dan etis. Sama sekali nggak. Sumber ini nunjukin data yang cukup bikin kaget. Tahun 2016, dari ribuan kampus di Amerika Serikat, kurang dari 100 yang nawarin program atau bahkan sekedar satu mata kuliah soal penjualan. Wow, kurang dari 100. Bayangin, dari sekitar 170.000 mahasiswa yang dapat gelar MBA tiap tahun, yang notabene calon pemimpin bisnis masa depan, cuma sebagian kecil banget yang pernah belajar soal penjualan. Padahal, kayak yang udah kita bahas, ini kan keterampilan inti buat menggerakkan orang lain. Jadi nggak heran ya kalau banyak orang akhirnya balik lagi ke taktik Cobra Kai itu. Betul. Mereka nggak pernah diajarin cara yang lebih baik. Mereka cuma niru apa yang mereka lihat atau yang diajarin senior mereka yang mungkin juga belajarnya dengan cara yang sama. Lingkaran ini jalan terus. Jadi, bab pertama ini benar-benar nyiapin panggungnya dengan sangat baik. Ini bukan cuma keluhan soal betapa jeleknya dunia penjualan. Ini diagnosis mendalam tentang kenapa kita bisa sampai di sini, didukung data dan pengalaman pribadi, yang akhirnya ngebuka jalan buat cari solusi yang lebih baik. Baik, mari kita coba rangkum beberapa poin besar dari pembahasan kita hari ini ya. Semuanya dari bab 1, Sell the Way You Buy. Pertama, dan yang paling utama, adalah adanya paradoks besar ini. Kita menjual dengan cara yang kita sendiri benci. Kita kejebak dalam taktik Cobra Kai, seringkali tanpa sadar. Kedua, pendekatan kuno itu terbukti udah nggak efektif lagi di dunia modern. Data menunjukkan efektivitas penjualan malah turun, padahal teknologi makin canggih. Pembeli makin pinter, dan taktik lama cuma bikin mereka makin menjauh. Ketiga, kunci buat keluar dari lingkaran ini adalah pergeseran pola pikir. Dari sekedar menjalankan taktik secara buta, menjadi memahami mengapa sebuah pendekatan itu berhasil atau gagal. Ini butuh pendekatan yang berakar pada empati, benar-benar coba ngerti posisi pembeli, dan juga ilmu perilaku manusia. Dan yang terakhir, ini bukan cuma buat para profesional penjualan. Keterampilan menggerakkan orang lain ini relevan banget buat semua orang, karena kita semua ngabisin hampir setengah waktu kita buat ngelakuin itu. Ini keterampilan hidup yang fundamental. Dan sekarang, kami mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran, satu tantangan sederhana yang dibangun dari inti materi kita hari ini. Lain kali Anda mau coba meyakinkan seseorang tentang sesuatu, apapun itu, besar atau kecil, di kantor atau di rumah, berhenti sejenak. Sebelum Anda buka mulut, sebelum Anda ketik email itu, tanyakan ke diri Anda satu pertanyaan yang sangat jujur. Kalau aku ada di posisinya, dengan semua yang aku tahu tentang diriku, emosiku, dan kesibukanku, apakah pendekatan yang mau aku pakai ini bakal berhasil ke aku? Jawaban jujur atas pertanyaan itu mungkin adalah langkah pertama yang paling kuat untuk jadi komunikator, negosiator, dan pemimpin yang jauh lebih efektif. Dengan cara menjual persis seperti cara Anda ingin membeli.